Kita berdoa sekali lagi ya. Sebelum kita masuk dalam acara firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Dan kami masih tetap membahas topik bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Kami mohon supaya Engkau hadir, baik di sini, di gereja, maupun di manapun ada jemaat yang mengikuti kebaktian ini. Dan kiranya Engkau memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, penyampaian dan penerimaannya. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, dan juga khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata. Berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman dan juga Injil bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi dan bungkus kiranya semuanya dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang mendengarkan, biarlah Engkau memberikan keterbukaan, memberikan kesegaran, memberikan konsentrasi dari awal sampai akhir, dan memberikan terang secukupnya supaya kami semua bisa mengerti. Dan Tuhan, setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan, supaya kami percaya pada kebenaran firman-Mu. Dan kalau ada orang-orang yang masih belum percaya bahwa Yesus betul-betul adalah Allah dalam arti kata setinggi-tingginya, biarlah mereka percaya. Yang sudah percaya biarlah diteguhkan, dan bisa menggunakan bahan ini untuk berdiskusi, berargumentasi, atau menyampaikan berita ini kepada orang-orang lain yang belum percaya, sehingga makin lama makin banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Tuhan juga pasti bekerja dalam acara firman. Sekali lagi kami mohon supaya Engkau kuatkan semua kami. Tak peduli apapun yang mereka lakukan, biarlah firman bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah session yang ke-11 ya. Bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Cuma bentar saya lihat ya, session 11 ini panjang sekali. Saya kira tidak mungkin bisa diselesaikan di dalam satu ya, jadi saya pecah menjadi dua ya. Karena session pertama ini saja 9 halaman. Nanti session keduanya malah lebih panjang lagi. Kalau tidak salah totalnya 24 halaman. Ya, 26. Jadi session pertama cuma 9, session keduanya lebih panjang 17 halaman. Nah, kalau dijadikan 26 halaman, khotbahnya jadi kepanjangan ya. Ini ada poin yang ketiga ya. Yesus adalah Yahweh. Kalau Yahweh itu adalah nama pribadi, proper name dari Tuhan, dan karena itu kalau Yesus adalah Yahweh, ya pasti adalah Allah sendiri. Pertama saya akan memberikan Yeremia 23 ayat 5 dan ayat 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan,
bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan, huruf besar semua, berarti bahasa aslinya YHWH ya, Yahweh, keadilan kita. Pertama-tama perlu diketahui bahwa ini merupakan nubuat tentang Yesus atau Mesias. Pada umumnya para saksi Yehova pun mengakui hal itu, tetapi bila ada di antara mereka yang tidak mau mengakuinya, maka kita bisa membuktikannya. Bahwa ayat ini merupakan suatu nubuat tentang Yesus atau Mesias terlihat dari poin A, gelar tunas adil bagi Daud dalam ayat 5-nya. Bahwa gelar ini menunjuk kepada Yesus terlihat dengan jelas. Kalau kita membandingkannya dengan pertama Yesaya 4 ayat 2. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Kalau saudara mau, sudah bisa baca kelanjutan dan ayat ini. Dan saudara akan melihat bahwa ayat ini merupakan nubuat tentang Mesias atau Yesus. Kita baca saja ya, Yesaya 4 kita baca, itu ayat 2-nya sudah, sekarang kita baca ayat 3-nya. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan atau Yahweh telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadil dan membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan atau Yahweh sebagai tudung. Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Saya kira memang ini yang ditekankan di sini ya, ayat 3 dan ayat 4 ya, akan membersihkan dan sebagainya. Dan itu tidak akan mungkin kalau tidak ada Mesias yang nanti mati tersalib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi ini ayat pertama yang menunjukkan bahwa tunas ya, ini di sini tunas adil ya, tapi sama-sama tunas ya, itu menunjuk kepada Mesias atau menunjuk kepada Yesus. Saya pernah mengatakan bahwa perjanjian lama kalau tidak ada perjanjian baru itu buntung ya. Dan nubuat ini kalau tidak ada perjanjian baru yang mengenapi, maka mau jadi apa nubuat ini? Siapa tunas adil bagi Daud itu? Seandainya perjanjian baru tidak ada. Lalu dia memerintah sebagai raja yang bijaksana, melakukan keadilan kebenaran di negeri. Lalu dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan. Siapa yang dinubuatkan kalau memang perjanjian baru tidak ada? Dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Jadi nubuat ini satu nubuat yang penting. Lalu ayat yang lain saudara, yang juga bicara tentang tunas. Yesaya 6 ayat 13. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringan dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Laki-laki kalau bebek tidak ada tunas yang kudus ini siapa?
Poin yang ketiga, Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ya, laki-laki di sini ada kata tunas, ya, dan di sini ada kata taruk, tumbuh dari pangkalnya dan sebagainya. Laki-laki kalau perjanjian baru tidak ada, di mana pengenapan dari teks ini. Sekarang poin keempat, Yesaya 53 ayat yang kedua. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Kalau saudara baca kelanjutan dari ayat ini, Yesaya pasal 53 ayat yang sangat terkenal ya. Saudara baca terus sampai dengan ayat yang ke-12. Jelas sekali ini merupakan suatu nubuat tentang Mesias atau Yesus. Coba kita baca sedikit saja, yang tidak usah sampai semuanya. Yesaya 53. Ya, ini tadi sudah kita baca ayat 2-nya, sekarang kita baca ayat 3 dan seterusnya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah, ini bukan penyakit jasmani ya. Seringkali orang-orang karismatik menggunakan ayat ini untuk mengklaim penyembuhan secara jasmani. Tapi jelas dari konteksnya penyakit ini adalah penyakit rohani atau dosa ya. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindak salah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nah ini kan dosa kan. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Itu dosa lagi kan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Laki-laki ayat ini seringkali dijadikan dasar kesembuhan jasmani, dan itu salah, karena konteksnya adalah konteks rohani. Kalau penyakit ini adalah penyakit rohani, maka kesembuhan yang dibicarakan di dalam ayat 5 bagian akhirnya jelas kesembuhan rohani. Maksudnya dosa kita diampuni. Kita sekalian sesat seperti domba, ini dosa lagi kan? Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi teks ini jelas memang menunjukkan bahwa Yesus menjadi substitute atau pengganti kita. Kita yang berdosa, tapi dosa kita itu seakan-akan ditumpluk kepada dia, dan dia dihukum menggantikan kita. Dan karena itu kalau kita percaya pada dia, maka kita diampuni. Kita tidak usah membaca teks ini sampai ayat 12, tidak perlu. Karena dari ayat 4 sampai ayat 3 sampai ayat 6 sudah terlihat dengan jelas. Sekarang poin kelima, Zakaria 3 ayat 8. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas. Laki-laki disebut sang tunas, tapi dia sebut hambaku. Ya, tunas itu kan benda, sebetulnya kalau betul-betul dikatakan secara hurufiah dia benda. Tapi kok disebut hambaku, ini kan menunjukkan dia orang. Jadi laki-laki ini mesti adalah nubuat tentang Yesus, dan tanpa perjanjian baru, di mana pengenapan dari ayat ini. Yang keenam, Zakaria 6 ayat yang ke-12. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama tunas. Ini lebih jelas lagi ya daripada ayat yang sebelumnya. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Lalu Wahyu 5 ayat yang kelima, poin ke-7 ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku,
jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, disebut singa dari suku Yehuda. Yesus memang suku Yehuda ya. Dan lalu disebut tunas Daud, memang dia keturunan Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Baca konteks dari ayat ini dan saudara akan melihat bahwa ayat ini berbicara tentang Yesus. Juga gelar singa Yehuda merupakan gelar dari Yesus. Kita bisa membaca itu dalam Kejadian 49 ayat 9 dan ayat 10. Kejadian 49. Yehuda ayat 9 dan 10 ya. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Laki-laki ini suatu nubuat ya. Kalau tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, kapan ini digenapi kalau perjanjian baru tidak ada? Nah, jadi seluruh teks ini menunjukkan dia memang singa Yehuda yang dinubuatkan di sini. Sekarang kita lanjutkan poin yang ke-8, Wahyu 22 ayat yang ke-16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. 8 teks yang bicara tentang tunas. Dan ini lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa tunas Daud di dalam Yeremia 23 ayat 5 itu jelas menunjuk kepada Yesus atau Mesias. Sekarang poin B. Teks itu mengatakan bahwa ia akan menjadi raja yang bijaksana dalam ayat 5b. Dan dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan seterusnya. Itu dalam ayat yang ke-6. Coba kita baca lagi ayatnya ya. Ini ya. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Lalu dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Jadi kita kembali ke tadi. Jadi teks itu mengatakan dia akan menjadi raja yang bijaksana. Lalu dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, ayat 5b dan ayat 6. Kalau ini tidak menunjuk pada Yesus, lalu menunjuk pada siapa? Dan kalau perjanjian baru tidak ada, maka laki-laki teks ini tidak punya pengenapan. Perjanjian lama tanpa perjanjian baru itu buntung. Nah, kalau kita sudah tahu atau yakin bahwa Yeremia 23 ayat 5 dan 6 ini merupakan nubuat tentang Yesus, maka sekarang perhatikan bagian akhir dari teks itu, di mana Yesus disebut sebagai Tuhan keadilan. Dan kata Tuhan ditulis semua dengan huruf besar. Dalam bahasa Yunani adalah Yahweh atau Yehovah. Saya kira pembacanya memang tidak diketahui dengan pasti ya. Tapi Yahweh lebih memungkinkan dari Yehovah. Ya, tulisannya cuma 4 huruf mati YHWH. Daripada membaca Yahweh lebih lama, lebih baik membacanya Yahweh. Biarpun kita memang tidak pasti bagaimana membaca kata-kata itu. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa dalam perjanjian lama, kata Tuhan hanya T-nya huruf besar, berasal dari kata bahasa Ibrani Adonai. Sedangkan kata Tuhan dan semuanya dengan huruf besar
berasal dari kata Ibrani Yahweh atau Yehovah. Dan Yeremia 23 ayat 5 dan 6 ini adalah ayat yang sangat penting dalam menghadapi saksi-saksi Yehovah yang tidak mempercayai keilahian Yesus. Karena di dalam ayat ini, Yesus Kristus disebut dengan sebutan Yahweh atau Yehovah. Juga perlu diketahui bahwa dalam kitab suci, istilah bahasa Ibrani Adonai yang artinya Tuhan atau Lord bisa digunakan untuk seseorang yang bukan Allah. Misalnya dalam Yesaya 21 ayat yang ke-8. Coba kita lihat Yesaya 21 ayat yang ke-8. Di sini terjemahkan Tuanku kalau terjemahan Indonesia ya. Tapi dalam King James, My Lord, ya. Dan ini adalah Adonai. Jadi, bentar, saya baca ya. Kemudian berserulah orang yang melihat itu, di tempat peninjauan ya Tuanku, aku berdiri sehari suntuk. Dan di tempat pengawalanku, aku terpancang setiap malam. Jelas ini bukan ditujukan kepada Allah, tapi tetap digunakan kata Adonai ini. Ya, jadi ini contoh bahwa kata Adonai bisa digunakan untuk seseorang yang bukan Allah. Demikian juga istilah bahasa Ibrani Elohim yang diterjemahkan Allah atau God, sebetulnya bisa bentuk jamak God ya. Atau istilah bahasa Yunani Theos atau Allah, atau istilah bahasa Yunani Kurios atau Tuhan, bisa digunakan untuk menunjuk pada dewa dan bahkan manusia dan setan. Saya berikan beberapa contoh ya. Keluaran 7 ayat 1 saja ya. Keluaran 7 ayat 1, berfirman Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun apamu akan menjadi nabimu. Ya, ini Allah ini, God, Elohim. Tapi ini aku mengangkat engkau ini Musa sebagai Elohim bagi Firaun, bukan bagi semua. Ya, tapi bagaimanapun kata Elohim ini digunakan untuk Musa yang adalah manusia dan bukan Allah. Sama sekali bukan Allah. Lalu kita coba lihat yang dalam perjanjian baru, kisah 28 ayat yang ke-6 ya. Dalam LAI terjemahnya, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Ini Paulus yang setelah terdampar itu lalu digigit ular ya. Tapi setelah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Dalam terjemahan kita diterjemahkan dewa, tapi dalam terjemahan King James, a God. Ya, perhatikan theos di sini. Juga di sini RSV a God, NIV juga a God, NIV semua menerjemahkan a God. Ya, theos, ya, theon atau theos tidak usah terlalu dibedakan karena itu hanya perubahan kata, apakah dia sebagai subjek atau sebagai objek atau apapun, maka kata itu dalam bahasa Yunani berubah-ubah. Ya, tapi jelas memang disebut theos, padahal ini tidak ditujukan kepada Allah, tapi ditujukan kepada Paulus yang sama sekali bukan Allah. Sekarang kita melihat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat. 2 Korintus 4 ayat 4.
Dalam LAI yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Terjemahkan ilah ya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. In whom the God of this world, ya. Kalau ilah zaman ini the God of this world. Zamannya juga salah sebetulnya ya. Tapi kata God-nya ini Theos, world-nya ini memang bisa ya. Zaman bisa, world juga bisa. Jadi ini menunjukkan pada siapa, saudara? Orang-orang yang tidak percaya, yang pikiran tadi dibutakan oleh ilah zaman ini. Ini menunjukkan setan. Tapi ayatnya menggunakan kata Theos. Nah, jadi bisa menunjuk pada manusia. Di sini menunjuk pada Paulus. Dan selanjutnya di sini menunjuk kepada setan. Ya, demikian juga kata Yunani Kurios dan sebagainya itu bisa seperti itu ya. Tetapi berbeda dengan kata-kata ini, Adonai, Elohim, Theos, Kurios, yang bisa digunakan untuk orang atau setan, pokoknya non Allah. Tetapi sebutan Yahweh atau Yehova, Tuhan huruf besar semua atau Lord huruf besar semua, kadang-kadang Allah huruf besar semua, tidak pernah digunakan untuk makhluk lain selain Allah. Karena Yahweh atau Yehova adalah nama diri dari Allah. Jadi ini proper name ya. Seperti saya namanya Budi, dia namanya YHWH. Dan ayatnya coba kita lihat ya, tidak pernah diberikan ya. Mazmur 83 19. Supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Hati-hati dengan ayat ini ya. Engkau sajalah yang bernama Tuhan, Yahweh, bukan berarti bahwa Alkitab kita mengajarkan monoteis mutlak ya. Yesus juga Yahweh, terlihat dari Yeremia tadi, Roh Kudus jelas juga Yahweh. Lalu kenapa dikatakan engkau sajalah? Karena tiga pribadi itu punya satu hakikat saja. Dan karena itu, maka biarpun Bapak itu Yahweh, Anak itu Yahweh, dan Roh Kudus itu Yahweh, tapi tetap Yahweh itu cuma ada satu. Karena hakikatnya cuma satu. NIV menerjemahkan secara berbeda, dan New World Translation atau terjemahan dunia baru dari Saksi Yehuwa menerjemahkannya mirip dengan NIV. Di sini saya berikan terjemahan dari NIV, langsung saya bacakan terjemahannya saja. Biarlah mereka mengetahui bahwa engkau yang namanya adalah Tuhan atau Yahweh, bahwa engkau saja adalah yang maha tinggi atas seluruh bumi. Terjemahan dunia baru, agar mereka tahu bahwa engkau yang bernama Yehuwa, engkau sajalah yang maha tinggi atas seluruh bumi. Tapi saudara, King James, RSV, dan NASB menerjemahkan seperti kitab suci Indonesia. Saya bacakan terjemahan King James, langsung terjemahannya saja. Supaya manusia bisa mengetahui bahwa engkau sendiri yang namanya adalah Yehova, ya, adalah yang maha tinggi atas seluruh bumi. Terjemahan RSV, biarlah mereka mengetahui bahwa engkau saja yang namanya adalah Yahweh, Tuhan, adalah yang maha tinggi atas seluruh bumi. NASB, supaya mereka bisa mengetahui bahwa engkau saja yang namanya adalah Tuhan, adalah yang maha tinggi atas seluruh bumi. Charles Haddon Spurgeon memberikan suatu komentar yang menulis buku tafsiran dari dalam kitab Mazmur ya. Dan dalam volume 2 halaman 430 dia berkata, Yehova adalah nama Allah yang tidak bisa diberikan kepada orang lain atau siapapun, setan atau manusia atau malaikat atau siapapun tidak bisa, dan tidak pernah diberikan kepada yang lain kecuali Allah.
Herman Bavinck, seorang ahli teologi reform, mengatakan nama Allah yang sungguh-sungguh, yang paling menonjol adalah Yehova. Keluaran 15 ayat 3, Mazmur 83 ayat 19, Hosea 12 ayat 6, Yesaya 42 ayat 8. Karena itu, nama ini tidak digunakan untuk yang lain dari Allah Israel. Louis Berkhof, juga seorang ahli teologi reform, khususnya dengan nama Yahweh inilah yang perlahan-lahan menggantikan nama-nama yang lebih awal. Allah menyatakan dirinya sendiri sebagai Allah kasih karunia. Nama itu selalu dianggap sebagai nama Allah yang paling keramat dan paling khusus atau tersendiri. Nama yang tidak bisa diberikan. Dalam tafsirannya tentang nama Yahweh, dalam Yesaya 42 ayat 8, Albert Barth mengatakan sebagai berikut. Ini adalah nama yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali Allah yang benar, dan yang dimana-mana dalam kitab suci digunakan untuk membedakan Dia dari semua yang lain. Nah, sekarang saya berikan kutipan dari kata-kata saksi-saksi Yehuwa ya. Mereka ini dalam, dulu ada link ini, tapi sekarang linknya tidak bisa dibuka. Tidak tahu karena apa, saya tidak ngerti. Allah Tuhan dan pencipta seperti presiden, raja, dan jenderal. Bentar. Gelar-gelar dan bisa diterapkan kepada beberapa tokoh-tokoh atau orang-orang terkemuka yang berbeda. Tetapi Yehova adalah nama pribadi dan menunjuk kepada Allah yang Maha Kuasa dan pencipta dari alam semesta. Jadi di sini tafsiran mereka benar kalau urusan Yahweh itu. Ajaran yang lain sesatnya tidak karu-karuan. Tetapi dalam urusan nama Yahweh itu dia katakan pakai nama pribadi, menunjuk pada Allah. Dan kalau kata Allah, kata Tuhan, kata pencipta dan sebagainya itu cuma dianggap pakai gelar-gelar atau sebutan-sebutan, dan bisa diterapkan pada beberapa tokoh-tokoh atau orang-orang terkemuka yang berbeda. Tapi tidak demikian dengan nama Yehova. Itu nama pribadi, proper name, dan menunjuk hanya pada Allah yang Maha Kuasa dan pencipta dari alam semesta. Lalu mereka mengutip juga Mazmur 83 ayat 19 di atas dalam versi King James. Saya berikan catatan ya, merupakan sesuatu yang aneh bahwa dalam menggunakan Mazmur 83 ayat 19 ini mereka berkali-kali menggunakan terjemahan yang berbeda dengan New World Translation dan terjemahan Dunia Baru yang adalah kitab suci mereka. Dalam buku tipis mereka yang berjudul Nama Ilahi yang Akan Kekal Selama-lamanya, halaman 5, mereka menggunakan 4 terjemahan untuk Mazmur 83 16 ini, yaitu dari terjemahan TBLAI, terjemahan baru, ya, terjemahan baru 1, lalu Klingkert, lalu terjemahan Katolik ND, Flores, dan King James, yang semuanya menerjemahkan seperti TB1LAI. Kenapa mereka tidak gunakan Alkitab mereka sendiri, saya tidak ngerti. Juga dalam buku Nama Ilahi yang Akan Kekal Selama-lamanya, halaman 21, para saksi Yehova mengatakan publikasi-publikasi Afrika Selatan lainnya juga pada suatu waktu memuat nama Allah. Misalnya dalam The Quarter Katekismus singkat karya C.E. Malherbe 1914 muncul yang berikut ini. Apa nama Allah yang sangat unggul? Jawabannya Yehuwa, yang ditulis Tuhan atau Tuhan huruf besar semua dengan huruf-huruf besar dalam Alkitab kita. Nama ini tidak pernah diberikan kepada makhluk lain. Karena itu saudara, kalau dalam Yeremia 23 ayat 5 dan 6 Yesus disebut dengan sebutan Yahweh atau Yehova, maka tidak bisa tidak hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah sendiri
dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Sekarang kita baca lagi komentar dari Charles Haddon Spurgeon. Yesus Kristus adalah Yahweh kebenaran kita. Di sana ada 3 kata Yehovah. Karena demikianlah dalam bahasa aslinya, kebenaran kita. Ia adalah Yehovah. Bacalah ayat ini dan engkau akan dengan jelas mengerti bahwa Mesias dari orang-orang Yahudi, Yesus dari Nazaret, Juru Selamat dari orang-orang non-Yahudi, jelas adalah Yehovah. Ia mempunyai gelar dari Allah yang Maha Tinggi, yang tidak bisa diberikan kepada yang lain. Oh, kamu penganut-penganut Arianisme. Arianisme itu bidat pada abad keempat yang dinyatakan sesat dan belakangan berreinkarnasi menjadi saksi Yehovah. Ya. Dan Socinianisme juga bidat pada zaman itu. Saya lupa zaman abad keberapa, abad kedua barangkali ya. Yang dengan hebat menyangkal Tuhan yang membelimu dan mempermalukan dia dengan menyangkal keilahiannya. Bacalah ayat itu dan hendaklah lidah-lidah penghujatmu diam. Dan hendaklah hati-hatimu yang bandel mencair dalam penyesalan. Karena kamu sudah berdosa dengan begitu busuk atau kotor terhadap dia. Ia adalah Yehovah. Atau perhatikanlah, seluruh firman Tuhan firman Allah adalah salah. Dan di sana tidak ada dasar apapun untuk pengharapan orang berdosa. Jadi dia menyerang orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah dan disuruh merenungkan atau membaca bagian ini tadi, Yeremia 23 ayat 5 dan ayat 6. Sekarang mari nomor 2 ya. Mari kita membandingkan Zakaria 6 ayat 12 dengan Maleakhi 3 ayat 1. Kita baca dahulu Zakaria 6 ayat yang ke-12. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Tuhan itu besar semua, Yahweh. Dalam TVP diterjemahkan Yehovah. Lalu Maleakhi 3 ayat 1, lihat. Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan, TTP menerjemahkan Tuhan, yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Kalau dalam Zakaria 6 ayat 12 dikatakan bait Tuhan atau bait Yahweh, maka dalam Maleakhi 3 ayat 1 dikatakan baitnya, di mana katanya jelas menunjuk pada Tuhan, TTP menerjemahkan Tuhan, dan ini jelas menunjuk pada Yesus. Jadi kita lihat bahwa Yesus adalah Yahweh. Lagi-lagi saudara ya, 2 ayat ini kalau tidak ada perjanjian baru, bubar saudara ya. Tidak ada pengenapannya, PA tanpa PB itu buntung. Yang ketiga, bahwa Yesus adalah Yahweh juga terlihat dari pelayanan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan bagi siapa? Poin A, mari kita melihat beberapa teks dari Perjanjian Lama berkenaan dengan hal ini. Poin pertama, Maleakhi 3 ayat 1, lihat. Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan, TTP menerjemahkan Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan. TTP menerjemahkan Yehovah, Tuhan semesta alam. Perhatikan bahwa yang berbicara di sini adalah Yahweh. Utusan itu, Yohanes Pembaptis, akan mempersiapkan jalan di hadapanku. Dan kuli Yahweh. Sekarang kita melihat Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan. TDP menerjemahkan hari Yehovah yang besar dan dahsyat itu.
maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, kalau tidak ada PP, lalu ayat ini pengenapannya di mana? Ya, jadi PP harus ada supaya banyak nubuat di dalam PL itu kelihatan pengenapannya. Kalaupun PP ada, memang ada nubuat-nubuat yang belum digenapi, seperti misalnya kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tapi tidak berarti bahwa itu membutuhkan perjanjian yang lebih baru lagi. PL, PB, perjanjian terbaru, tidak. Itu pasti akan tergenapi. Dan itu bolak-balik ditunjukkan di dalam perjanjian baru juga. Memang belum tergenapi, tapi pasti akan tergenapi. Nah, tapi di sini kita melihat lagi beberapa penjelasan tentang ayat ini ya. Kata aku, poin A ini jelas menunjuk pada Yahweh. Lalu poin B, yang dimaksud dengan Nabi Elia di sini jelas adalah Yohanes Pembaptis. Bandingkan dengan Matius 11 ayat 14. Ya, kalau ada perjanjian baru maka ada pengenapannya, dikatakan Elia akan datang lagi nih ya. Yaitu menunjuk pada Yohanes Pembaptis. Bukan berarti reinkarnasi, saya kira nanti akan ada penjelasannya. Bandingkan dengan Matius 11 ayat 14, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Konteks menunjukkan bahwa kata ia menunjuk pada Yohanes Pembaptis. Ini memang tidak berarti bahwa Yohanes Pembaptis adalah reinkarnasi dari Elia. Kita Kristen tidak percaya reinkarnasi sebagaimana yang dipercaya oleh Hindu dan Buddha. Kita cuma percaya inkarnasi. Pada waktu Allah menjadi manusia dalam diri Yesus itu inkarnasi. Tapi re itu berulang-ulang. Ya, kepercayaan Hindu dan Buddha, kita bisa mati, lalu kita dilahirkan lagi sebagai bayi lagi, nanti mati lagi, bisa dilahirkan lagi, dan sebagainya. Kalau hidupnya buruk, kita dilahirkan kembali sebagai yang lebih buruk. Buruk lagi, lebih buruk lagi, lebih buruk lagi, lama-lama bisa jadi binatang. Tapi sebaliknya kalau hidup kita baik, maka kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Saya dilihat dari sini saja sebetulnya tidak memungkinkan ada reinkarnasi ya. Karena manusia ini kalau ditinjau dari sudut Alkitab kita, tidak ada satupun yang baik kecuali Yesus. Lalu kenapa manusia bisa tambah lama tambah banyak? Mestinya berkurang jadi binatang semua. Mereka bilang mungkin binatang yang baik yang jadi manusia. Binatang itu tidak ada baik atau jahat ya. Binatang bukan makhluk rohani. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau singa bunuh kerbau lalu dimakan, wah singa itu berdosa. Kita tidak bisa mengatakan demikian. Kalau anjing itu menolong tuannya dari serangan binatang yang lain, kita tidak bisa mengatakan juga anjing itu berbuat baik. Karena bagi binatang tidak ada perbuatan baik ataupun dosa. Mereka bukan makhluk rohani. Dan reinkarnasi ini juga secara jelas atau eksplisit ya ditentang oleh Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis sendiri mengaku bahwa dia bukanlah Elia. Dalam Yohanes 1 ayat 19-21, coba kita baca ya. Yohanes 1 ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang?
Dan ia menjawab, bukan. Saya kira nabi yang akan datang yang dibicarakan itu adalah yang di dalam Ulangan 18. Dan itu ya orang Islam seringkali mengatakan untuk menuju pada Yesus, dan itu bagi saya adalah omong kosong. Karena itu ada nubuat tentang Yesus juga, ya. Elia bukan. Nabi yang akan datang bukan juga. Jadi terang-terangan dia mengatakannya, eksplisit. Bukan. Dia Mesias juga bukan. Elia jelas bukan. Jadi mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah reinkarnasi dari Elia, itu jelas-jelas adalah sesuatu yang salah. Nah, kalau dia memang bukan Elia, lalu mengapa dikatakan dia datang? Itu menggenapi nubuat dalam Maliakhi yang mengatakan Elia akan datang. Yohanes Pembaptis disebut Elia hanya karena dia menyerupai Elia. Bandingkan Lukas 1 ayat 17a yang mengatakan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Kata roh bisa diartikan semangat. Ya, jadi dua-dua ini orang yang sama-sama berani dan punya semangat yang luar biasa. Kalau Elia menegur raja yang namanya Ahab, maka Yohanes Pembaptis menegur Raja Herodes. Ya, dan sampai dia dipenjarakan dan akhirnya dia dipenggal kepalanya atas permintaan dari ya dihasut lah ya, anaknya Herodes menari, dan Herodes begitu senang sehingga, kamu mau minta apa? Ibunya menghasut, minta kepala Yohanes Pembaptis, dan kepala Yohanes Pembaptis dipenggal, ditaruh di sebuah talam dan diberikan. Nah saudara, jadi sekalipun Yohanes Pembaptis disebut Elia, itu hanya karena dia menyerupai Elia, punya semangat, punya keberanian, juga dalam urusan cara berpakaian dan sebagainya. Itu memang ada banyak persamaan antara Yohanes Pembaptis dengan Elia. Tapi jangan dianggap bahwa itu merupakan reinkarnasi dari Elia. Kita sama sekali tidak percaya reinkarnasi. Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah kalau reinkarnasi itu benar, manusia mati bisa berpuluh-puluh, beratus-ratus kali, beribu-ribu kali. Tapi ya Ibrani 9:27 mengatakan mati hanya satu kali saja, dan karena itu tidak mungkin ada reinkarnasi. Sekarang poin C, saudara, Yohanes Pembaptis akan datang menjelang hari Tuhan supaya orang-orang Israel bertobat. Dan jangan aku Yahweh datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi jelas bahwa Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan jalan bagi Yahweh. Karena poin yang ketiga, Yesaya 40:3 ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, guru besar semua, TTP menterjemahkan Yehuwa, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jelas bahwa ayat ini juga berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Bisa dilihat juga Matius 3:3, Markus 1:3, Lukas 3:4, dan Yohanes 1:23. Dan di sini dikatakan bahwa dia mempersiapkan jalan atau meluruskan jalan untuk Yahweh atau Allah. Jadi dari beberapa ayat perjanjian lama ini terlihat bahwa Yohanes Pembaptis mempersiapkan atau meluruskan jalan bagi Yahweh atau Allah. Poin B, saudara. Sekarang mari kita melihat ayat-ayat perjanjian baru tentang Yohanes Pembaptis supaya kita bisa tahu untuk siapa ia mempersiapkan jalan. Sebetulnya semua orang Kristen tentu tahu bahwa Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus, dan bahkan saksi-saksi Yehuwa mengakui hal itu. Saya ambil kutipan dari saksi Yehuwa dari buku Tokoh Terbesar Sepanjang Masa, pelajaran 11. Berbunyi, Yohanes sedang mempersiapkan jalan dengan membantu orang-orang agar memiliki keadaan hati yang baik untuk menerima Mesias yang akan menjadi raja.
Tapi untuk lebih jelasnya, saya tetap mengajak saudara untuk melihat beberapa ayat ya. Matius 3, 1-3, lalu loncat ayat 11. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang terseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, Tedebetu Yehua, luruskanlah jalan baginya. Ini bisa diterjemahkan Yehua, ini kurang ajar sekali. Ini Matius, ini perjanjian baru. Bagaimana bisa ada Yehova atau Yahweh atau Yehua, itu nonsens ya. Sekarang luruskanlah jalan baginya, ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Aku di situ ya membaptis ya. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, itu jelas daripada Yesus, lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dari teks ini jelas terlihat bahwa Yohanes Pembaptis harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan, Matius 3:3. Tetapi bagian ini dilanjutkan dengan membicarakan kedatangan Yesus dalam Matius 3:11. Jadi jelas bahwa sebetulnya kata Tuhan itu menunjuk kepada Yesus. Hal yang sama terlihat dari bagian paralelnya dalam Injil Markus. Mari kita melihat Markus 1. Ayat 1-4, lalu loncat ayat 7 dan ayat 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kata Tuhan diterjemahkan Yehua lagi. Dan ini laki-laki kurang ajar, bagaimana mungkin dalam perjanjian baru yang bahasa aslinya Yunani bisa muncul kata bahasa Ibrani atau nama Ibrani Yehua itu. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kalau loncat ke ayat yang ke-7, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yaitu Yesus yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi begitu merendahkan diri ya si Yohanes Pembaptis ini, bukan tinggikan dirinya, tapi begitu merendahkan, membungkuk dan membuka tali kasut pekerjaan dari seorang hamba. Tapi dia jadi hambanya Yesus saja, tidak layak katanya. Ya, saya lanjutkan. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Laki-laki dia cuma bisa membaptis dengan air, tapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Jelas Yesusnya jauh lebih hebat daripada dia. Sekarang Lukas 1 ayat 13 dengan 17. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ini ya Pembaptis ya, jangan dikacau balaukan dengan Yohanes Rasul dan sebagainya. Ayat 14, engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. TTP laki-laki menerjemahkan Yehua, laki-laki kegilaan ini ya. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jangan bilang orang Kristen tidak boleh minuman keras ya. Kalau untuk Yohanes Pembaptis saja itu dilarang. Tapi tidak untuk semua orang. Minuman keras tidak dilarang selama kita tidak mabuk. Kalau mabuk-mabukan itu jelas itu suatu dosa. Tapi kalau minuman keras, itu tidak ada masalah. Dan kalau minuman keras, misalnya anggur itu dilarang total, bagaimana kita melakukan perjamuan kudus? Ya, jadi tidak salah minuman keras, itu boleh. Tetapi kalau sampai mabuk, itu jelas menjadikan kita berdosa. Saya lanjutkan dengan ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan,
Laki-laki TDP terjemahkan Yehuwa, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan, TDP menerjemahkan Dia. Dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan, TDP menerjemahkan Yehuwa, suatu umat yang layak baginya. Saudara, catatan, saya berikan catatan ya, kata Tuhan yang diterjemahkan Dia ini ya, oleh TDP, memang seharusnya adalah Dia, tapi dilihat dari ayat yang mendahulunya, maka jelas bahwa kata Dia itu menunjuk kepada Tuhan. Jadi ini bukannya salah terjemahan ya, memang tidak menerjemahkan hurufiah, tetapi dalam arti memang menunjuk kepada Tuhan. Ya. Lalu Lukas 1 ayat 76, kata-kata Sakaria kepada Yohanes Pembaptis, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan. Laki-laki TDP terjemahkan Yehuwa, untuk mempersiapkan jalan baginya. Lalu Lukas 3 ayat 3-6, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Laki-laki terjemahkan Yehuwa, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. TDP menerjemahkan Allah, nggak tahu kenapa. Mungkin ada perbedaan manuskrip atau gimana, saya nggak ngerti. Oh iya ya, memang ada ya. Sebagai catatan, kata Tuhan pada akhir dari Lukas 3 ayat 6 itu seharusnya memang adalah Allah. TP1 LAI dan TP2 LAI sama-sama secara salah menerjemahkan Tuhan. Tapi yang saya maksud dengan TP2 LAI ini bukan TP2 LAI yang baru dikeluarkan ini ya. Dulu dia pernah mengeluarkan TP2 LAI. Dan saya punya perjanjian barunya toh. Tapi itu lalu ditarik kembali. Dan sekarang dikeluarkan TP2LA yang baru, itu saya tidak punya. Jadi TP2LA yang saya maksudkan ini TP2LA yang dulu yang sudah ditarik kembali itu. Tapi bukunya saya tetap punya. Kita lihat ya, kata Lukas 3 ayat 6 ya. Ini Tuhan. Tapi ini menerjemahkan God, salvation, salvation of God. Semua menerjemahkan God. Kata Yunani juga TU. Jadi ini jelas adalah mestinya God. Tidak tahu bagaimana kok terjemahan kita bisa menerjemahkan Tuhan. Dan ini sesuatu yang kesalahan yang sebetulnya sama sekali tidak perlu. Dan ini menunjukkan terjemahan LA ini sebetulnya terjemahan yang buruk, sekalipun memang kalau menyesatkan sih tidak di dalam hal ini ya. Mau terjemahkan Tuhan atau God itu menunjuk pada pribadi yang sama, tetapi tetap secara hurufiah terjemahannya adalah God. Menggunakan kata Yunani TU, bagaimana bisa terjemahkan Tuhan? Kalau Tuhan itu bahasa Yunani-nya kurios. Ya, jadi ini kesalahan penerjemahan yang sama sekali tidak perlu. Dan semua kita bahasa Inggris menerjemahkan God. Sekarang saya lanjutkan dengan membaca Yohanes 1 ayat 19 dan 23. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Kita lanjut langsung ayat 23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. TTP lah kita terjemahkan Yehuwa. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya.
Jadi tadi sudah kita lihat nubuat dari Yesaya ya. Sebetulnya terlihat dengan jelas bahwa kata Tuhan dalam ayat di atas ini menunjuk pada Yesus, dan Yohanes Pembaptis memang mempunyai tugas khusus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Karena Yohanes Pembaptis itu lahir 6 bulan sebelum kelahiran Yesus. Karena dia memang harus mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ya. Tapi dalam semua ayat-ayat ini kata Tuhan diterjemahkan dengan Yehua oleh terjemahan dunia baru. Mereka bisa membengkokkan ayat-ayat di atas. Tapi bagaimana dengan ayat-ayat di bawah ini? Yohanes 3:28, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Kata-kata ini diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara bisa melihat itu dalam Yohanes 3:27 ya. Kalau kita baca saja Yohanes 3:27-28. Jawab Yohanes, jadi jelas yang bicara ini Yohanes ya, Yohanes Pembaptis ya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ya, jadi jelas-jelas dia mengatakan dia diutus untuk mendahului Kristus, untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Karena mari kita lihat Matius 11 ayat 10. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Bandingkan dengan Lukas 7 ayat 27, tidak usah kita baca. Saudara, kata aku jelas menunjuk pada Bapa atau Yahweh. Kata utusan jelas menunjuk pada Yohanes Pembaptis. Kata engkau dan mu tidak mungkin menunjuk pada Bapa. Karena kalau menunjuk pada Bapa, pasti akan digunakan kata aku atau ku. Jadi kata engkau dan mu jelas menunjuk kepada Yesus. Bandingkan Matius 11 ayat 2, bandingkan Matius 11 ayat 10 ini dengan pertama Maleakhi 3 ayat 1a. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ya. Yesaya 40 ayat 3 ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang gurun, di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Jadi saudara, dalam ya Matius 11 ayat 10 itu, bentar ya. Dalam Matius 11 ayat 10 itu Yesus mengubah kata-kata mempersiapkan jalan di hadapanku, kode Yahweh, ya, dalam Maleakhi 3:1, menjadi mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Dan baik katamu yang pertama maupun mu yang kedua menunjuk pada Yesus. Jadi bagaimana bisa Yesus ini bukan Yahweh? Ya, jelas bahwa Yesus di sini adalah Yahweh. Dan ini kata-kata dalam Bible Commentary tentang Matius 11 ayat 10. Kristus tidak ragu-ragu untuk menerapkan kepada dirinya sendiri suatu nubuat tentang kedatangan Allah. Kedatangan Allah diterapkan kepada dirinya sendiri, berarti dia pasti adalah Allah itu sendiri. Poin C sebagai satu kesimpulan, kalau beberapa ayat perjanjian lama dalam poin A di atas menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yahweh atau Allah, sedangkan beberapa ayat perjanjian baru dalam poin B di atas menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus, maka kesimpulannya yang tidak terhindarkan adalah bahwa Yesus adalah Yahweh sendiri. Memang ini belum selesai, tapi saya hentikan sampai di sini, karena kalau diteruskan jadi kepanjangan. Jadi pelajaran sambungannya akan kita bahas dalam minggu yang akan datang.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami sudah boleh belajar bagian firman-Mu yang membuktikan Yesus adalah Allah. Dalam hal ini Yesus adalah Yahweh, dan Yahweh adalah suatu nama diri yang tidak pernah diberikan kepada siapapun dan hanya menjadi milik dari Allah sendiri. Dan kalau Yesus adalah Yahweh, Yesus pasti adalah Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Kami bersyukur atas pelajaran ini, dan kami berdoa supaya orang-orang yang belum percaya akan hal ini bisa percaya, termasuk bidat-bidat, saksi-saksi Yehova dan sebagainya, biar mereka bisa dipertobatkan dari kesesatan mereka. Dan siapapun yang belum percaya bisa menjadi percaya, yang sudah percaya diteguhkan dalam imannya dalam persoalan ini, dan juga bisa menjadi pemberita firman untuk membuktikan kepada orang-orang banyak bahwa Yesus memang adalah Yahweh dan Allah dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.